Dengan demikian, supervisi pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Supervisi yang dilakukan secara efektif, terstruktur, dan berorientasi pada pembinaan akan mendorong terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan peningkatan profesionalisme. Guru secara berkelanjutan memahami konsep dan perbedaan jenis supervisi sangat penting agar pelaksanaan supervisi tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar membawa perubahan positif dalam proses pendidikan. Dan yang B, ada fungsi dan tujuan supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada definisi supervisi pendidikan menurut para ahli. Supervisi pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai proses pembinaan yang dilakukan secara sistematis untuk membantu guru dan tenaga pendidik meningkatkan kemampuan profesional dan kualitas pembelajaran. Menurut Glickman, supervisi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui pembinaan guru secara profesional. Sedangkan menurut Wiles dan Bondi, supervisi merupakan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman kepada guru dalam hal meningkatkan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, peran supervisi dalam konteks pemanajemen pendidikan. Dan yang kedua, peran supervisi dalam konteks manajemen pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, supervisi berfungsi sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan pendidikan yang bertugas mengarahkan, memantau, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran. Supervisi menjadi alat untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh institusi atau pemerintah. Ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Selain itu, supervisi juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan pendidikan yang bersifat makro dengan implementasi teknis di sekolah ketika ada kebijakan baru dari dinas atau Kementerian Pendidikan. Supervisi menjadi jembatan yang menjelaskan, membimbing, melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, supervisi memiliki nilai strategis dalam menjamin kualitas dan keberlangsungan program pendidikan. Dan yang ketiga, perbedaan antara supervisi akademik dan supervisi administratif. Supervisi akademik adalah jenis supervisi yang fokus pada proses pembelajaran, termasuk bagaimana guru merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar. Supervisi ini biasanya mencakup observasi kelas, analisis, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan diskusi pasca pengajaran. Tujuan utama supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar agar hasil belajar siswa meningkat. Di sisi lain, supervisi administratif lebih menitik beratkan pada aspek tata kelola dan ketertiban administrasi sekolah, seperti pengisian jurnal mengajar, pengelolaan
absensi siswa, kelengkapan dokumen guru, dan pelaksanaan tugas-tugas non-pelajaran lainnya. Meski tidak langsung berkaitan dengan kegiatan belajar, supervisi administratif tetap penting karena mendukung efisiensi operasional sekolah dan menjamin ketertiban pelaksanaan pendidikan secara menyeluruh. Kedua jenis supervisi ini sebaiknya dijalankan secara terpadu dan seimbang. Dan yang B, ada tujuan supervisi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru. Salah satu tujuan utama supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, baik dari aspek pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Melalui kegiatan supervisi guru mendapatkan umpan balik terhadap kinerja mereka, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran. Dan yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Supervisi pendidikan bertujuan membantu guru mengembangkan dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntunan kurikulum. Guru seringkali terjebak dalam rutinitas mengajar tanpa inovasi. Melalui supervisi mereka diajak untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan. Mereka diajak untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dan diberi dorongan untuk mencoba pendekatan baru yang lebih interaktif, konstekstual, dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga yaitu ada mendorong terciptanya iklim sekolah yang kondusif. Supervisi yang baik juga memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar. Ketika guru merasa didampingi, didengar, dan diberi ruang untuk berkembang, mereka akan lebih termotivasi dalam bekerja. Hal ini menciptakan lingkungan sekolah yang positif, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang C, ada prinsip dan tipe supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan yang pertama, demokratis. Prinsip demokratis dalam supervisi pendidikan menekankan pentingnya hubungan sejajar antara supervisor dan guru dibina. Supervisi bukanlah proses yang bersifat otoriter atau mengurung, melainkan dialogis, partisipatif. Guru dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap supervisi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi hasil supervisi. Dengan pendekatan ini, supervisi menjadi wadah pembelajaran bersama, bukan sekedar penilaian satu arah. Dan yang kedua ada kooperatif. Supervisi yang efektif dibangun atas dasar prinsip kooperatif, yaitu kerja sama antara supervisor dan guru untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pendekatan ini, guru dan supervisor menjadi mitra dalam merancang dan mengimplementasikan strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Supervisor tidak memaksa kehendak, tetapi membimbing dengan memberi ruang dialog dan tukar pikiran. Prinsip kooperatif memperkuat semangat kolaboratif di lingkungan sekolah. Ketika guru merasa dilibatkan dan dibantu, mereka cenderung lebih
terbuka, menerima saran dan kritik yang membangun. Dan yang ketiga ada objektif. Supervisi harus dijalankan secara objektif, artinya berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bukan pada asumsi, prasangka, atau penilaian pribadi. Supervisor harus mengedepankan fakta, hasil observasi, dan bukti-bukti nyata saat memberikan umpan balik kepada guru. Sikap objektif ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam proses supervisi. Objektivitas dalam supervisi juga mencerminkan profesionalisme seorang supervisor. Penilaian yang adil dan tidak bisa memungkinkan guru menerima kritik dengan lebih terbuka, dengan dasar yang kuat dan terukur. Hasil supervisi bisa menjadi acuan yang valid dalam pengembalian keputusan dan perencanaan tindak lanjut pembinaan guru. Dan yang keempat ada konstruktif. Prinsip konstruktif menekankan bahwa supervisi harus membangun dan memperkuat kompetensi guru, bukan menjatuhkan atau mempermalukan. Setiap kritik yang diberikan harus disampaikan dengan cara yang mendorong guru untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Supervisi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi juga membuka peluang perbaikan dan inovasi. Dan yang kelima, ada kontinu. Supervisi pendidikan harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Artinya, supervisi tidak dilakukan hanya sekali atau sesekali, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan yang terus-menerus. Supervisi yang bersifat kontinu memungkinkan adanya pemantauan perkembangan guru secara sistematis dan menyeluruh dari waktu ke waktu. Kemudian yang B ada tipe supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis adalah pendekatan supervisi yang bersifat sistematis dan berfokus pada peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Proses ini melibatkan 3 tahapan utama, yaitu yang pertama pertemuan pra-observasi, yang kedua observasi di kelas, dan yang ketiga pertemuan pasca observasi. Tujuan utamanya adalah memberikan umpan balik konstruktif berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap proses pengajaran guru. Kelebihan supervisi klinis terletak pada sifatnya yang dialogis dan individual. Guru dilibatkan secara aktif dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka melalui diskusi refleksi dengan supervisor. Guru dapat memahami area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Supervisi ini sangat cocok untuk meningkatkan profesionalisme guru secara mendalam. Yang kedua ada supervisi artistik. Supervisi artistik merupakan tipe supervisi yang mengandalkan intuisi, empati, dan kreativitas supervisor dalam membina guru. Pendekatan ini tidak terlalu kaku pada struktur formal, melainkan menyesuaikan dengan dinamika emosional, sosial, dan psikologis guru yang dibina. Supervisor bertindak sebagai seorang seniman pendidikan yang peka terhadap kebutuhan dan karakteristik individual guru. Supervisi ini sangat efektif bila ditetapkan pada guru yang memiliki potensi dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga
pendekatan yang dilakukan pun harus fleksibel melalui pendekatan humanistik dan personal. Supervisi artistik berupaya menciptakan suasana pembinaan yang sangat hangat, inspiratif, dan motivasi guru untuk berkembang sesuai kekuatan unik yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu ada supervisi kelompok. Supervisi kelompok adalah proses pembinaan yang dilakukan terhadap sekelompok guru secara bersama-sama. Biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan kolektif seperti lokakarya, diskusi kelompok, seminar, atau pelatihan bersama. Tujuan dari tipe ini adalah mendorong interaksi dan kolaborasi antar guru untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik. Kelebihan supervisi kelompok adalah efisiensi waktu dan sumber daya, serta terciptanya budaya belajar yang saling mendukung di kalangan pendidik. Yang keempat yaitu ada supervisi individual. Supervisi individual dilakukan secara personal antara supervisor dan satu orang guru. Pendekatan ini bersifat langsung dari intensif, biasanya digunakan untuk membina guru yang membutuhkan perhatian khusus, baik karena adanya permasalahan dalam proses mengajar, maupun untuk pengembangan potensi tertentu secara lebih spesifik. Interaksi yang terjalin bersifat lebih privat dan mendalam. Dan yang D yaitu ada model penerapan supervisi pendidikan di sekolah. Model-model supervisi yang dapat diterapkan yang pertama yaitu ada supervisi langsung. Supervisi langsung adalah model supervisi di mana supervisor terlibat secara aktif dan langsung dalam proses pembinaan guru. Dalam model ini, supervisor hadir secara fisik dalam kegiatan pembelajaran, mengobservasi secara langsung kinerja guru di kelas dan memberikan umpan balik atau masukan secara lisan maupun tertulis. Intervensi supervisor dalam model ini cenderung lebih tegas dan sistematis. Keunggulan dari supervisi langsung adalah efektivitasnya dalam mengidentifikasi permasalahan secara nyata dan memberikan solusi secara cepat. Supervisor dapat mencatat hal-hal yang konkret dari kegiatan belajar mengajar, seperti strategi mengajar, keterlibatan siswa, penggunaan media, dan pengelolaan kelas. Hal ini memungkinkan pembinaan yang lebih spesifik dan terarah. Dan yang B ada supervisi tidak langsung. Supervisi tidak langsung adalah bentuk pembinaan di mana interaksi antara supervisor dan guru tidak terjadi secara tatap muka langsung di ruang kelas. Dalam pendekatan ini, pembinaan dilakukan melalui alat bantu seperti kuesioner, laporan, refleksi guru, analisis dokumentasi pembelajaran, atau diskusi tidak formal dilakukan di luar kelas. Pendekatan ini lebih fleksibel dan memberikan ruang refleksi mandiri bagi guru. Kelebihan dari supervisi tidak langsung adalah memberi kesempatan guru untuk mengevaluasi dan mengembangkan diri tanpa tekanan dari kehadiran supervisor. Dan yang C ada supervisor kolaboratif. Supervisi kolaboratif adalah model supervisi yang menekankan kerja sama antara supervisor dan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, kedua belah pihak memiliki posisi sejajar dan saling berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Model ini sangat menekankan prinsip demokratis dan dialogis dalam pembinaan. Proses supervisi kolaboratif biasanya dimulai dengan identifikasi masalah secara bersama, dilanjutkan dengan perumusan solusi dan eksperimen dalam praktik mengajar. Kemudian dievaluasi bersama. Guru tidak hanya menjadi objek supervisi, tetapi juga objek yang aktif dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Ini menetapkan rasa kepemilikan dalam setiap perubahan atau inovasi yang diterapkan. Kelebihan utama dari model ini adalah meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri guru karena mereka merasa dipercaya dan dilibatkan dalam proses pengembangan profesional. Dan yang kedua yaitu ada contoh implementasi di sekolah. Yang pertama, observasi kelas oleh kepala sekolah. Observasi kelas merupakan salah satu bentuk implementasi supervisi pendidikan yang paling umum dilakukan di sekolah. Kepala sekolah atau pengawas melakukan kunjungan ke kelas untuk menyaksikan secara langsung proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Observasi ini bertujuan untuk menilai strategi pembelajaran, penggunaan media, pengelolaan kelas, serta melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dan yang kedua ada rapat evaluasi dan refleksi guru. Rapat evaluasi dan refleksi guru adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh kegiatan pembelajaran, baik secara mingguan, bulanan, maupun setelah pelaksanaan program tertentu seperti ujian, proyek, atau pelatihan. Dalam rapat ini, guru bersama kepala sekolah dan tim supervisi mendiskusikan pencapaian, hambatan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam praktiknya, guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, serta praktik terbaik yang mereka alami. Selama proses pembelajaran, forum ini menjadi ajang berbagi dan saling belajar. Forum ini ajang berbagi dan saling belajar antar guru sehingga menciptakan iklim kerja yang kolaboratif. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator untuk menggali ide-ide inovatif dari guru dan mengarahkan diskusi pada upaya perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada program mentoring dan coaching. Mentoring dan coaching merupakan bentuk pembinaan individual yang sangat bermanfaat dalam konteks pengembangan profesional guru. Dalam mentoring, guru yang lebih senior atau berpengalaman membimbing guru baru atau guru yang mengalami kesulitan dalam praktik pembelajaran. Mereka berbagi pengalaman, memberikan contoh praktik pembelajaran, serta mendampingi guru dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Coaching di sisi lain lebih menekankan pada penggalian potensi guru melalui proses tanya jawab reflektif. Seorang coach membantu guru untuk menemukan solusi dari tantangan pembelajaran yang dihadapi dengan memfokuskan pada kekuatan internal yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Coaching bersifat non-direktif, artinya coach tidak langsung memberi solusi tetapi memfasilitasi guru agar menemukan jawabannya sendiri. Implementasi program mentoring dan coaching di sekolah menciptakan lingkungan pembelajaran profesional yang saling mendukung. Dan yang keempat ada pengembangan profesional berkelanjutan. Workshop. Pelatihan merupakan
bagian penting dari supervisi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan oleh sekolah, dinas pendidikan, atau lembaga mitra lainnya dengan melibatkan narasumber yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pembangunan guru. Pengembangan profesional ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Setelah pelatihan, biasanya dilakukan tindak lanjut berupa praktik pembelajaran di kelas, refleksi bersama, atau PRTC. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.